Alhamdulillah wa inna syukra lillah wa inna thana'a kullahu lillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma ba'd. Abah Imam, Ustaz Dias, Fikar bersama seluruh jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang saya doakan semoga senantiasa kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam suasana bahagia di hari ke-18 bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat, kita diberikan kesempatan meskipun mohon maaf agak terlambat saya tiba. Alhamdulillah tadi agak pagi Fikar kasih ingat. Tadi malam saya pikir besok ada acara apa, lupa, mohon maaf, lupa saya catat di kalender. Ternyata pagi ini ada kajian duha, baru tiba dari Bitung tadi jam 10:30. Baik. Alhamdulillah, tema yang diberikan sangat menarik tentang baiti jannati, rumahku surgaku. Subhanallah, rumahku surgaku. Surga itu identik dengan keindahan, surga itu identik dengan kenyamanan, surga itu identik dengan kebahagiaan, surga itu identik dengan ketentraman dan berbagai gambaran nikmat-nikmat yang lainnya yang terdapat di surga. Nah sekarang tujuan atau mungkin dari panitia memberikan tema rumahku surgaku atau keluarga jannah, keluarga surga ini, bagaimana kita menghadirkan nuansa surgawi meskipun kita masih di dunia. Bagaimana kita menghidupkan suasana bahagia, suasana nyaman, suasana tentram di dalam rumah tangga kita sebelum di surga yang hakiki, di surga yang abadi. Kemudian yang kedua, tentunya tujuan daripada materi daripada rumahku surgaku adalah bagaimana seisi rumah kita kelak nanti dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena selalu saya ungkapkan dalam setiap kajian bahwa reuni terindah adalah reuni keluarga bersama Rasul tercinta di surga Firdaus. Itulah reuni yang hakikat, reuni yang paling indah. Tidak ada yang mengalahkan reuni ini, kumpul kembali bersama keluarga, bersama Rasul atau dengan orang-orang yang kita cintai lainnya di surga yang hakiki, di surga yang abadi hari akhirat kelak nanti. Oleh karena itu sangat baik untuk kita pelajari, untuk kita saling ingat mengingatkan bagaimana kita menghidupkan nuansa surgawi di dalam rumah tangga kita, di kehidupan dunia kita saat ini. Apakah kita mampu untuk menghidupkan nuansa surga di dalam rumah tangga kita? Tentunya semua orang mampu menghidupkan itu. Semua orang insya Allah mudah dan bisa untuk menghidupkan itu. Kenapa? Karena letaknya bahagia itu ada di hati, dan kita semua punya hati. Letaknya ketentraman itu adanya di hati, dan kita semua punya hati. Jadi bukan perkara mampu tidak mampu, tetapi apakah kita mau atau tidak mau. Kalau kita mau untuk menghidupkan nuansa surgawi itu di dalam rumah tangga kita, maka alangkah baiknya ketika kita kembali membahas tentang tugas dan fungsi setiap anggota keluarga.
tugas dan fungsi anggota keluarga, yaitu apa tugasnya suami, apa tugasnya istri, apa tugasnya anak, apa tugas kita sebagai orang tua di dalam rumah tangga. Kalau semuanya sudah kita tahu, semuanya sudah kita jalankan dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah baiti jannati. Yang membuat terkadang kita rumah itu serasa neraka, rumah itu tidak tentram, rumah itu tidak nyaman kalau tidak tahu tugasnya. Bahkan terkadang ada suami tugasnya seperti tugas istri, hanya tinggal di rumah saja terus. Istri ambil peranan seperti peranan kepala rumah tangga. Dia yang kerja, dia yang ngatur, dia yang perintah-perintah dan seterusnya. Anak tidak mau diatur. Ini yang terkadang membuat rumah tangga ini tidak tentram, tidak bahagia. Jadi kalau ada suami tinggalnya di rumah saja yang mencari istrinya, yakinlah bahwa ada yang salah dalam tugas dan fungsi rumah tangganya, dan sangat sulit diraih yang namanya baiti jannati, rumahku surga. Di dalam Al-Quran paling tidak ada 2 gambaran rumah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gambaran yang sangat indah. Yang pertama yang digambarkan oleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rumah laba-laba atau rumah lebah. Di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Ya. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang biasa dibikin oleh manusia. Ini rumah lebah. Yang kedua ada rumah laba-laba. Ya. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Ya. Perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa ta'ala seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumahnya laba-laba. Mari kita belajar dari 2 rumah yang dicontohkan, digambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yang pertama rumah lebah. Rumah lebah ya, itu luar biasa modelnya, indah sekali, dengan heksagonal sebersegi 6, yang ketika dibawa ke dunia arsitek ya, ternyata model rumah seperti itu adalah rumah yang paling kuat. Kenapa? Karena saling mengikat satu sama lain. Saking kuatnya, madu kalau diambil dari rumah lebah, sekarang ada alat canggih untuk mengambil lebah tanpa merusak rumah tersebut dengan cara menyemprotkan angin yang sangat kencang, kemudian madunya keluar, rumahnya tetap utuh. Jadi kena badai keras sekalipun, madunya keluar, rumahnya tetap utuh. Saking kuatnya rumah lebah. Kenapa kuat rumah lebah? Pertama ya, arsiteknya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa memang dibuat rumahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, rumah lebah menghasilkan madu yang sangat manis. Lebah bermanfaat untuk umat manusia luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Obat yang paling ampuh, obat yang paling manjur, obat yang paling baik di dunia ini adalah madu. Sampai di dalam Al-Quran ada surah lebah ya. Yang mana kenapa bisa menghasilkan madu yang manis lagi bermanfaat? Oleh karena ada pembagian tugas dalam rumahnya. Pembagian tugas di dalam rumah yaitu
suami, kepala rumah tangga, dia yang keluar mencari. Jadi ternyata yang mencari makan di luar itu jantan. Jantannya keluar mencari, betina sebagai ratu lebah dia menjaga rumah. Jadi betina itu yang menjaga rumah. Makanya kalau ada yang coba-coba mengganggu sarang lebah, maka pasti dikejar habis-habisan. Ini ratu lebah, ya. Bahkan terkadang orang loncat di kuala masih bertumbuh di atas itu. Ini bahayanya ini kalau ratu marah. Ya. Tetapi yang mencari keluar itu kepala rumah tangganya. Yang jantan keluar mencari. Dan mencari di tempat-tempat yang baik. Dia mencari di bunga, cari bunga-bunga yang wangi, mengambil saripati di sana, kemudian pulang memberi makan keluarganya yang ada di rumah, istri dan anak-anaknya yang masih kecil itu diberi makan. Ya. Sehingga kalau kita mau mencontoh dari rumah lebah ini secara singkat, maka suami ketika keluar harus ke tempat yang baik. Cari pekerjaan yang baik, cari pekerjaan yang halal, cari pekerjaan yang berkah. Jangan kemana-mana. Kemudian kembalilah ke rumah membawa yang baik. Maka baru rumah kita bisa dianggap rumah lebah, rumah kita dianggap rumah yang baik ketika ada pembagian tugas dan tugasnya sangat jelas dan kepala rumah tangganya mencari di tempat yang baik. Maka insya Allah kalau suami keluar mencari, kalau suami keluar bekerja, harus senantiasa mengingat bahwa harta sekecil apapun yang saya dapatkan ini akan berdampak pada istri, anak dan semua anggota di dalam rumah tangga. Sehingga dia harus tahu di mana dia mencari, apa yang dia cari, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan, kemana dia salurkan. Kalau dia bergaulnya dengan teman-teman yang baik, pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik, insya Allah akan baik rumah tangganya. Tapi kalau dia bergaulnya dengan teman-teman yang tidak baik atau pekerjaan yang tidak halal, yakinlah akan berdampak pula pada istri dan anak-anaknya. Jadi di sini kita mempelajari bagaimana kita mencari pekerjaan yang halal, pekerjaan yang berkah, makanan yang thayyib untuk kita dan anak-anak kita. Maka suami yang baik keluar mencari tempat yang baik. Jadi ibu-ibu perhatikan, kalau suaminya keluar harus tanya-tanya juga kemana dia hinggap, seperti lebah. Ya, lebah itu hinggapnya di bunga. Lebah itu hinggapnya di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang wangi. Insya Allah wangi dan manis pula yang dibawa pulang. Tapi kalau dia hinggapnya di tempat yang lain, ya tentu akan berdampak pula pada bagaimana pendidikan dan karakter istri dan anak-anaknya. At-tuyuru ala amthaliha taqa. Oleh karena burung itu dengan serupanya dia berkumpul, ya. Jadi insya Allah kalau kita bergaulnya dengan teman-teman yang baik, bapak-bapak kumpulnya dengan teman-teman yang baik, ibu-ibu juga kumpulnya dengan teman-teman yang baik, insya Allah akan baik pula hasilnya. Jadi meskipun keluar pekerjaannya baik, lingkungan persahabatannya baik, di rumah juga istri-istri tentu dengan lingkungan yang baik-baik, majelis-majelis taklim dan seterusnya. Ini juga akan mempengaruhi rumah tangga kita. Insya Allah selama kita memperhatikan dengan siapa kita bergaul, ya, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Tentang seseorang jangan tanya siapa dia, apa pekerjaannya, tetapi tanya dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bergaul. Jadi ketika keluar, ibu-ibu juga harus tahu, oh ternyata suami saya ini bergaulnya dengan teman-teman yang baik. Meskipun barangkali anak-anak bikers, ya suka naik motor, tapi bikersnya bikers muslim, bikersnya bikers subuhan.
bikersnya 5 waktuan ya. Bukan hanya subuh tapi duhur, asar, maghrib dan isya juga tetap sholat ya. Kalau bergaulnya dengan teman yang baik, insya Allah akan membawa dampak yang baik ya. Seperti burung, kalau burung bergaulnya dengan teman-teman sebangsanya semisalnya. Bahkan satu waktu ada 2 ekor burung yang berbeda jenis, satu merpati, satu elang. Iya. Diperhatikan ini burung kok bisa dekat, padahal merpati itu burung yang tenang, sedangkan elang burung pemangsa. Dekat. Ini berbeda ini. Tidak sesuai dengan kaidah at-tuyuri ala amsalha taqa. Burung itu sebangsanya dia bergaul. Kalau ada elang ya sama elang, kalau merpati ya sama merpati, dia selalu sama-sama. Burung-burung yang lain pun sama-sama. Tapi kok ini ada yang berbeda? Ternyata setelah diteliti, kedua burung tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ada cacat di kakinya. Jadi ternyata ada cacat di kaki juga mengundang ke rasa ingin bersama. Ya, sebagaimana sekarang ada kelompok-kelompok pecinta motor, ada kelompok-kelompok pecinta mobil, ada kelompok pecinta kucing, ada kelompok pecinta burung dan seterusnya. Ya, meskipun ini ada pejabat tapi ini ada orang miskin tapi sama-sama pecinta kucing, insya Allah tetap ada kecenderungan ingin membuat kelompok. Ya. Jadi kita perhatikan dengan siapa keluarga kita bergaul. Begitu pula dengan anak-anak kita. Orang tua harus tahu dengan siapa anaknya bergaul, harus tahu dengan siapa anaknya bersahabat. Jangan sampai orang lihat, anak saya kok aman, cuma di rumah. Anak saya kan laki-laki, tetapi yang datang alhamdulillah tidak pernah ada tamu perempuan. Bermainnya juga bergaulnya cuma di rumah. Datang langsung masuk kamar, tidak kemana-mana. Hati-hati, hati-hati. Laki-laki sama laki-laki tidak bergaul bebas di luar bukan berarti aman. Sekarang penyakit luar biasa. Masuk dalam kamar, laki-laki suka sama laki-laki. Jangan berpikir anak saya kan perempuan, bergaulnya juga sama perempuan, meskipun mungkin teman perempuannya agak tomboy sedikit, nggak apa-apa masuk dalam kamar, toh sama perempuan. Hati-hati. Iya. Di Cianjur kemarin sebelum terjadi gempa bumi yang dahsyat di Cianjur, itu ada, saya lupa angkanya, bukan 7-11 orang anak SD yang sudah teridentifikasi penyakit HIV AIDS. Anak yang masih usia SD. Kenapa? Karena pergaulan bebas. Pergaulan bebas bukan laki-laki dengan perempuan lagi, tetapi pergaulan bebas laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. LGBT saat ini menjadi penyakit yang sangat menyeramkan. Ya, penyakit ini penyakit yang parah dan sangat sulit untuk disembuhkan. Jadi harus kita perhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul, dengan teman-temannya bagaimana dan seterusnya. Adapun ibu-ibu, maka perintah Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah berdandan berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah di luar, di zaman jahiliyah dulu. Jadi ibu-ibu kodratnya di rumah. Apakah tidak boleh kerja? Boleh. Silahkan bekerja, tetapi tetap suami sebagai tulang punggung dalam rumah tangga. Tetap boleh bekerja, tetapi bukan berarti kalau sudah ada penghasilan boleh sombong di hadapan suami. Boleh bekerja, tetapi yang penting hak dan kewajiban tetap tertunaikan. Kewajiban sebagai istri jangan sampai tidak ditunaikan dengan alasan saya lagi sibuk bekerja. Karena saya pernah ditanya oleh salah seorang jamaah pengajian, seorang wanita karir, bertanya, Ustaz, setiap saya pulang ke rumah capek, tapi kalau suami minta bagaimana dan boleh kita menolak? Saya bilang, tinggalkan pekerjaanmu, tunaikan kewajibanmu. Karena bekerja bukanlah kewajiban istri, tetapi kewajiban suami. Kalau sampai pekerjaan menghalangi kita untuk menunaikan kewajiban kita, tinggalkan pekerjaan,
layani suami sebagai kewajiban kita, karena istri memiliki kewajiban untuk taat penuh kepada suaminya. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartu az-zawjata an tasjuda li zawjiha. Kalau sekiranya boleh saya memerintahkan seorang hamba tunduk dan sujud kepada hamba lainnya, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Jadi wajib untuk mentaati suami. Jangan terbalik. Jangan istri yang beratur di rumah. Ada perkataan Arab yang mengatakan inna syarrar rijal man tu'addibuhul mar'ah. Sejelek-jeleknya laki-laki ada laki-laki yang diatur-atur oleh perempuannya. Jadi tidak boleh diatur-atur, mau kemana, pulang jam sekian, tidak boleh keluar dan seterusnya. Ini laki-laki tetap qawwam, tetap pemimpin di dalam rumah tangga. Jadi tidak boleh, pokoknya saya yang ngatur, bapak saya yang ngatur DP jadwal, mau kemana, dengan siapa, kalau dengan ini boleh, kalau ini tidak boleh juga diatur berlebihan ya. Atau ada istilah sekarang suami-suami takut istri. Suami-suami takut istri ya. Seharusnya ini tidak terjadi ya dalam rumah tangga kita ya. Jangan sampai ada istilah, saya pernah dengar satu anekdot ya, kisah tentang singa. singa jantan dan singa betina melangsungkan pernikahan di tengah hutan, mengundang semua binatang-binatang yang ada di hutan, kumpul semua. Kenapa? Karena dua singa ini jantan dan betina kumpul nikah dan mengundang. Saking berwibawanya, saking sakralnya pernikahan ini, saking takutnya semua orang, semua binatang-binatang terhadap sang raja hutan ini, maka tidak ada yang berani mendekat. Ada batasan-batasan, jauh semua, cuma bauni dari luar melihat dan menyaksikan pernikahan sepasang raja hutan. Tiba-tiba ada seekor kucing yang melompat langsung ke hadapan sang raja hutan. Tiba-tiba singa jantan marah, mengatakan, berani-beraninya kamu mendekat di sini. Tiba-tiba, tunggu raja, saya boleh mendekat? Kong babisi di telinga, dia bilang, dulu saya juga singa, tapi setelah saya kawin saya jadi kucing. Saya dulu singa juga, tapi setelah kawin saya jadi kucing. Jadi jangan terlalu sombong. Sedikit nggak jadi kucing. Kenapa? Karena kalau sudah jadi jadi jangan sombong jadi singa jantan. Kalau sudah kawin bisa jadi kucing nanti. Kenapa? Karena sudah takut sama istrinya. Ya. Ini seharusnya tidak terjadi di dalam rumah tangga kita, rumah tangga yang menuju surga yang abadi. Kemudian contoh yang kedua, rumah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rumah laba-laba. Rumah laba-laba digambarkan inna awhanal buyut labaitil ankabut. Selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Apakah rumah laba-laba itu bahannya bahan yang lemah? Bukan. Rumah laba-laba itu bahannya bahan benang yang paling kuat di dunia. Benang paling kuat di dunia itu benang dari benang laba-laba. Modelnya luar biasa, indah sekali, tetapi lemah. Anak kecil saja satu kali mengibaskan tangannya, hancur itu rumah laba-laba. Hancur rumah laba-laba. Kenapa gampang hancur? Ternyata laba-laba sebelum menetas telurnya, ya, dia berkelahi dulu. Nanti siapa yang menang, maka dialah yang berhasil keluar. Kemudian laba-laba betina setelah dibuahi oleh laba-laba jantan, maka laba-laba betina membunuh jantannya, berusaha untuk mengeluarkan dari sarang laba-laba tersebut. Jantannya diusir, jantannya dibuang,
tidak boleh bertahan di dalam sarangnya. Jadi yang ada di sarang laba-laba kalau ada DP anak-anak berarti jantannya sudah tidak ada itu. Dan rubah laba-laba itu dibentuk untuk medan pertikaian, ya, menjadi jebakan. Ada nyamuk terjebak di sana, makan. Ada musuh serangga apapun terjebak di sana, makan. Berkelahi di sana. Ini rumah laba-laba. Makanya rumahnya sangat rapuh sekali. Nah, rumah kita juga bisa sangat rapuh kalau di dalam rumah tangga kita hanya rumah tangga yang bakalai, rumah tangga bertikai, rumah tangga yang tidak ada tugas dan fungsi yang jelas. Tugas fungsi suami, tugas fungsi istri, tugas fungsi anak, dan seterusnya. Sehingga sebesar apapun rumah kita, semegah apapun rumah kita, kalau tugas dan fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka yakinlah rumah kita rapuh. Mudah sekali bercerai, mudah sekali bentrok, mudah sekali berkelahi, mudah sekali ribut dalam rumah kita kalau tidak ada pembagian tugas dan fungsi anggota rumah tangga. Anak-anak tidak punya etika, tidak punya adab, tidak punya tata krama terhadap orang tuanya. Orang tua tidak punya rasa penyayang kepada anaknya, maka tentunya ini akan melahirkan rumah tangga yang rapuh di dalam kehidupannya. Oleh karena itu pentingnya untuk kita menyatukan visi dulu. Kita satukan visi. Baiti jannah, rumahku surga. Kalau visi kita bahwa saya mau reuni bersama keluargaku di surga nanti, saya mau reuni bersama orang-orang yang saya cintai, bertemu dengan Rasul SAW yang tercinta, maka jadikan ini sebagai visi kehidupan kita. Ketika sudah ada visi, maka tinggal kita menyusun misinya bagaimana. Misinya bagaimana? Tentunya kita mau ketemu Rasul, ikuti Rasul SAW. Contoh Nabi SAW, bagaimana berumah tangganya Rasul SAW. Rasul SAW bagaimana dengan istrinya. Rasul SAW jangan pandang, oh ini Nabi presiden, kepala pemerintahan, ini Nabi panglima perang karena dia komando jihad, ini Nabi seorang nabi, wibawanya luar biasa, berarti di rumahnya ini pasti tegang. Kenapa? Karena namanya presiden, panglima, istri bukan satu, ada banyak. Anak maraju kita pindah sebelah. Ya, berarti mungkin bisa menegangkan ini rumah tangga. Semua takut kalau macam-macam ya tinggal pindah ke rumah yang satu. Tidak, ternyata tidak seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun seorang kepala rumah tangga, kepala pemerintahan, komando jihad dan seterusnya, akan tetapi dengan keluarganya luar biasa. Rasul bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian bukan yang paling banyak sujudnya, bukan paling banyak khatam Qur'annya, bukan yang paling sering haji dan umrah, tetapi khairukum li ahlihi, yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana, dan saya khairukum li ahli. Saya adalah contoh yang terbaik terhadap bagaimana saya dengan keluarga saya. Mari kita contoh Nabi SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam romantis sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu waktu saya baru nikah, Nabi SAW mengajak saya lomba lari. Subhanallah, ibu-ibu selalu pernah diajak nih sama bapak lomba lari, diajak ke koni atau di karpet biru, manjam atau lomba lari. Nabi diajak istrinya lomba lari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena waktu itu saya baru nikah, badan saya masih kurus, sehingga tapi lari lebih laju, jadi saya menang, dia kalahkan Rasul SAW. Ketika saya sudah lama menikah, badan sudah mulai berisi, saya sudah mulai gemuk,
Rasul tetap mengajak saya lomba lari. Dia suruh semua sahabat-sahabat yang lain lebih dulu jalan. Sudah jauh mereka, Aisyah dengan Rasul di belakang lomba lari. Tidak dilihat oleh sahabat yang lain, lomba lari. Dan ketika itu saya kalah. Bayangkan, usia Nabi sudah 60, masih lomba lari dengan istri. Subhanallah. Bagaimana tidak indah rumah tangga. Masih bercanda dengan istrinya, masih bermain dengan istrinya. Tidak mengatakan saya sibuk urus umat, saya sibuk urus negara, saya sibuk urus mujahidin, orang-orang pasukan perang dan seterusnya. Kemudian mengabaikan keluarganya, tidak. Dia masih sempat bercanda lomba lari dengan istrinya. Usia sudah lanjut, sudah 60 tahun, masih lomba lari. Jadi nanti opa boleh nanti lomba lari, ajak cucu-cucu orang lomba lari, pergi di pantai sana lomba lari, boleh. Orang menghidupkan suasana surga, karena orang juga mau senang-senang nanti di surga. Ya. Kalau orang mau masuk surga, pantaskan diri orang sebagai penduduk surga. Penduduk surga itu seperti ini, ya, penduduk surga tegang-tegang di rumah, tidak boleh terlalu tegang dalam rumah tangga. Ya. Jadi orang lomba lari. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya mandi berdua bersama suamiku tercinta. Mandi berdua dalam kamar mandi berdua. Sekali Rasulullah SAW mengguyurkan air pada gayungnya, kemudian menggosok-gosok punggungnya. Setelah itu Aisyah lagi yang mengguyurkan, mandi berdua. Romantis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebelum tidur seringkali membisikkan kata-kata cinta. Wallahi inni la uhibbu, demi Allah istriku saya sangat cinta padamu. Subhanallah. Ini opa-opa. Ya, 60 tahun ini masih mengucapkan kata-kata cinta. So punya cucu, ada Hasan Hussein di sana, masih mengucapkan wallahi demi Allah I love you.